Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Pesan Luhut yang minta Prabowo tidak bawa orang toksik ke kabinet. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berpesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toksik atau bermasalah ke dalam jajaran kabinetnya. Presiden Joko Widodo sepakat dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan agar Presiden terpilih, Prabowo Subianto tak membawa orang toksik atau bermasalah ke kabinetnya. Menurut dia, saran Luhut kepada Prabowo tersebut merupakan hal yang benar. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berpesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toksik atau bermasalah ke dalam jajaran kabinetnya. Untuk Presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toksik ke pemerintahan, itu akan sangat merugikan kita. Pesan tersebut Luhut sampaikan menyambung pelajaran yang dia peroleh setelah bekerja dalam Kabinet Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir. Menurut Luhut, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Saya memperbaiki banyak permasalahan itu. Adapun salah satu solusi yang Luhut yakini dapat mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi. Saya bilang ke Presiden, Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi, kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini. Setelah mengalami hal tersebut, ia berpesan kepada Prabowo untuk lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet. Soal kabinet Prabowo, usul boleh, tapi itu hak prerogatif Presiden terpilih. Presiden Joko Widodo menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden terpilih, dalam hal ini Prabowo Subianto. Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi saat ditanya apakah dirinya diminta atau ikut memberikan saran terkait susunan kabinet mendatang. Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif Presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden terpilih. Jokowi menekankan bahwa saran bisa saja diberikan apabila ada permintaan dari Presiden terpilih. Kalau minta saran nggak apa-apa, kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung, nah itu yang nggak boleh. Sebelumnya beredar kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo diminta atau ikut memberikan masukan terkait susunan kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pun sudah merespons narasi yang dikembangkan sejumlah pihak terkait keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam penentuan Menteri Kabinet Pemerintahan tahun 2024 sampai tahun 2029. Pengangkatan menteri dalam Kabinet Pemerintahan mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024. Presiden Jokowi hingga saat ini fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatan pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Jokowi disebut titipkan 4 nama ke Kabinet Prabowo. Desas-desus yang menyebut Presiden Joko Widodo tengah mengupayakan agar 4 pembantunya di Kabinet Indonesia Maju, masuk ke Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Nama-nama tersebut, mulai dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jokowi konon mengendorse 4 orang untuk jadi menteri. Dia ingin pertahankan Bahlil yang banyak jasanya, Erick Thohir yang banyak jasanya, Listio Sigit yang banyak jasanya, dan Pratikno yang banyak jasanya. Ini kan orang-orang yang berjasa semua dalam menjaga kekuasaan Jokowi, termasuk juga dalam pemenangan Pilpres 2024. Itu sudah rahasia umum. Jika dugaan tersebut benar, hal ini menunjukkan minimnya peran Gibran, yang merupakan putra sulung Jokowi, dalam kabinet mendatang. Keyakinan kita kalau dia dorong 4-empatnya. Seandainya benar, itu menunjukkan bahwa ya memang Jokowi negosiasinya. Sejumlah kesempatan ketika Prabowo tidak mengajak Gibran di beberapa agenda penting setelah ditetapkan sebagai Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029. Misalnya,
Saat Prabowo berkunjung ke China bertemu Presiden Xi Jinping. Prabowo juga tak didampingi Gibran saat berkunjung ke Nasdem Tower untuk menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, juga saat bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu. Momen-momen tersebut menunjukkan manuver politik Prabowo setelah Pilpres. Prabowo dan Gibran rencananya akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang. Pada tanggal 24 April tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum secara resmi menyatakan bahwa pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemilu 2024. Prabowo dan Gibran secara resmi dikatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029, setelah putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Setelah ditetapkannya Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden pemenang pemilu, yang menjadi isu selanjutnya adalah susunan kabinet yang akan ditetapkan oleh Prabowo. Terkait dengan susunan kabinet yang akan dibuat, muncul wacana penambahan kursi menteri yang awalnya 34 menjadi 40 kursi. Wacana itu muncul diawali dengan usulan dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara untuk menambah jumlah kementerian. Wacana penambahan kursi menteri juga tentu akan berpengaruh pada anggaran negara, seperti yang dikatakan oleh pakar kebijakan Universitas Indonesia Lina Miftahul Janah. Dikutip media Indonesia, dia mengatakan wacana tersebut akan berpengaruh besar terhadap anggaran negara. Pasalnya, Indonesia saat ini tengah fokus membangun ibu kota Nusantara yang membutuhkan anggaran negara cukup besar. Karena bagaimanapun juga penambahan nomenklatur pasti akan berimplikasi pada fiskal negara. Akan banyak sekali turunan-turunan dari penciptaan kementerian baru, pemerintahan baru harus bisa memastikan, kalaupun jumlahnya ditambah, maka harus dipastikan garis komandonya, jangan sampai dengan ditambahnya jumlah kementerian yang ada ego sektoral dan problem koordinasi antar kementerian justru semakin kompleks. Penambahan jumlah kementerian jangan sampai hanya menjadi ajang pembagian kekuasaan di antara para pendukung pemerintahan yang akan datang. Penambahan jumlah kementerian harus berdasarkan alasan dan urgensi yang tepat. Karena semakin banyak jumlah menteri belum tentu semakin baik. Apapun yang berlebihan dan tidak seusai tempatnya tidak berakhir baik. Kementerian harus disusun secara efektif dan dapat melakukan perubahan sesuai dengan tujuan dan visi misi pemerintahan yang ada. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.